Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat kembali belajar. Kali ini kita akan membahas tentang analisis data. Pernahkah kalian mengalami saat sedang mencari informasi, menemukan bahwa informasinya bertebaran di beberapa tempat, bahkan di banyak halaman web? Mungkin pada saat itu kalian melakukan pencarian dengan mesin pencari dan mendapatkan hasil berupa daftar halaman yang memuat informasi yang kalian cari. Contohnya, misalnya kalian ingin membanding-bandingkan harga barang dari beberapa situs toko online. Kalian harus membuka halamannya satu persatu, kemudian membandingkan dan memutuskan akan membeli barang sesuai dengan kriteria yang kalian tetapkan. Jika membuka semua halaman web tersebut harus dilakukan secara manual, maka akan sangat melelahkan dan membosankan. Nah, apa solusinya? Dalam kajian analisis data, terdapat teknik yang disebut sebagai scraping. Apa itu scraping? Scraping adalah salah satu bentuk penyalinan di mana data tertentu dikumpulkan dan disalin dari sebuah halaman web. Bisa ke dalam basis data, spreadsheet, atau tampilan tertentu untuk pengambilan atau analisis data. Dengan scraping, kita bisa mendapatkan rangkuman dari suatu halaman web, sehingga menjadi ringkas dengan data penting yang kita inginkan saja. Untuk membangun sebuah scraper, kita perlu menentukan bahasa pemrograman yang memudahkan kita. Salah satunya adalah bahasa Python. Bahasa Python dipilih karena menjadi bahasa yang sering digunakan dalam analisis data. Python sendiri memiliki banyak sekali fungsi dan library yang memudahkan kita untuk melakukan analisis data. Salah satunya untuk melakukan scraping. Selain bahasa pemrograman, kita juga memerlukan alat bantu IDE atau lingkungan kerja untuk menulis dan menjalankan program Python tersebut. Jadi, IDE ini adalah tempat untuk kita bisa menulis dan menjalankan bahasa pemrograman Python. Nah, salah satu IDE yang biasanya digunakan adalah Google Colab. Google Colab dipilih karena dapat digunakan secara online untuk mengambil data dari website yang online pula. Selain itu, banyak fungsi dan pustaka Python yang sudah terpasang dalam Google Colab, sehingga bisa langsung digunakan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa perkakas analisis data membutuhkan bahasa pemrograman Python dan Google Colab. Untuk membantu berkomunikasi dengan komputer, kita perlu sebuah bahasa yang dipahami baik oleh manusia maupun komputer. Dalam hal ini, bahasa pemrograman. Bahasa Python salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk melakukan analisis data karena menyediakan library untuk berbagai tahap proses analisis data. Beberapa dasar pemrograman Python, terutama yang terkait dengan analisis data, yang pertama adalah cetak data atau print. Cetak data atau print ialah perintah untuk mencetak suatu nilai atau data. Kalian dapat mengubah parameter atau isi di dalam tanda kurung print dengan data yang lain, misalnya menggantinya dengan Hello World. Jika parameter yang digunakan adalah tipe data string, maka harus menggunakan tanda petik. Tapi jika tipe data yang digunakan adalah integer atau numerik, tidak perlu menggunakan tanda petik. Seperti video yang kalian lihat saat ini. Tanda petik digunakan untuk mencetak tipe data string yang berupa nilai alfanumerik dan tanda baca yang tidak memiliki nilai aritmetika. Contohnya,
adalah seperti ini. Print dalam kurung tanda petik 2 tambah 3 tanda petik di dalam kurung. Jadi 2 tambah 3 ini di dalam tanda petik akan menampilkan output 2 plus 3. Berbeda dengan yang baris kedua. Di baris kedua tidak menggunakan tanda petik. Ini artinya mereka tipe data integer, maka akan menggunakan operasi aritmetika, akan dihitung. Jadi akan menjumlahkan 2 tambah 3, maka akan menampilkan output 5. Kemudian di baris ketiga kalian melihat bahwa masing-masing angka itu memiliki tanda petik. Kemudian di tengahnya ada jumlah tambah, maka akan menampilkan output 2 dan 3 karena 2 dan 3 ini merupakan tipe data string, bukan tipe data integer yang akan dioperasi menggunakan operasi aritmetika. Karena merupakan tipe data integer, maka akan digabungkan saja 2 dan 3 menjadi 23. Setelah print ada assignment, yaitu pemberian nilai data. Pengisian atau pemberian nilai data pada suatu objek disebut assignment. Assignment dilakukan dengan menyediakan sebuah nama atau variabel yang kemudian diisi dengan suatu nilai data menggunakan tanda sama dengan. Contohnya seperti berikut ini. Kita lihat di baris pertama. Bil 1 berisikan nilai 10. Bil 2 berisikan nilai 5. Di baris ketiga, jumlah berisikan bil 1 plus bil 2. Karena bil 1 tadi mengandung nilai 10 dan bil 2 berisikan nilai 5, maka ketika di baris keempat dipanggil variabel jumlah, maka akan menampilkan 15. Jumlah akan menampilkan hasil dari penjumlahan data bil 1 dan bil 2, yaitu 15. Karena mengapa? Kan kalau kita perhatikan itu adalah bil 1 plus bil 2 merupakan suatu huruf karakter, bukan angka, bukan integer. Karena berbeda bil 1 plus bil 2 bukan merupakan nilai, tapi merupakan sebuah variabel yang memiliki nilai. Jadi yang dieksekusi adalah nilainya, nilai yang ada di dalam bil 1 dan bil 2. Selanjutnya setelah assignment yang berkaitan dengan variabel, kita masuk ke array, yaitu banyak nilai untuk satu variabel. Dengan array kita bisa menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel saja. Karena satu variabel menyimpan banyak nilai, kita dapat menyebutkan nilai-nilai tersebut sebagai nilai pertama atau elemen indeks pertama, elemen kedua, elemen ketiga, dan seterusnya. Dalam bahasa pemrograman, menuliskan sebuah array menggunakan tanda kurung siku, dan ketika mengakses nilai ke n atau mengakses suatu nilai pada array dapat dilakukan dengan menggunakan kurung siku persis setelah nama variabel array tersebut. Bilangan 10 seperti yang tercetak pada gambar ialah elemen dengan indeks ke-0, 9, indeks ke-1, 7, indeks ke-2, dan seterusnya. Indeks array dalam bahasa Python atau diambil semua bahasa pemrograman dimulai dengan perhitungan 0. Setelah itu kita masuk ke dalam loop atau for, penelusuran data atau pengulangan. Nah, loop atau for ini digunakan untuk mencetak setiap. Selanjutnya setelah array kita masuk di penelusuran data atau pengulangan menggunakan loop for. Digunakan untuk mencetak setiap elemen dengan memberikan keterangan indeksnya. Perintah for digunakan dengan menyertakan sebuah variabel baru untuk menelusuri setiap elemen di dalam variabel yang diberikan. Kita dapat menggunakan perintah lain untuk mengulang
seperti perintah while. Karena for merupakan perintah blok yang artinya mengandung beberapa perintah lain, perlu diakhiri dengan tanda titik 2. Nah, seperti ya teman-teman lihat di sini ada beberapa baris kode. Baris pertama data dengan beberapa nilai di dalamnya, kemudian di baris kedua ada indeks sama dengan 0, baris ketiga ada for elemen in data, baris keempat print elemen ke koma indeks koma sama dengan elemen, kemudian yang baris kelima indeks sama dengan indeks plus 1. Jadi artinya di baris pertama itu kita membuat variabel dahulu, sebuah array yang menyimpan banyak nilai. Kemudian yang kedua, baris kedua indeks itu memiliki nilai 0. Kemudian di baris ketiga kita menggunakan for. Untuk elemen di dalam suatu data di baris ketiga, di baris keempat itu ada print elemen ke indeks sama dengan elemen. Jadi indeks tersebut akan bernilai 0 karena di awal bernilai 0. Kemudian elemen itu akan mencetak suatu data yang pertama. Print cetaklah elemen ke 0 sama dengan berapa elemen ke 0 pada suatu data tersebut, yaitu 10. Kemudian di baris di bawahnya, baris kelima, ada indeks sama dengan indeks plus 1. Ini artinya setelah menampilkan elemennya pertama, elemen ke 0 sama dengan 10, maka karena di bawahnya memerintahkan untuk menambahkan lagi indeks plus 1, maka akan mencetak yang setelahnya, yaitu elemen ke 1 sama dengan 9, elemen kedua sama dengan 7, elemen ketiga sama dengan 8, elemen keempat sama dengan 10, elemen kelima sama dengan 8. Begitu seterusnya. Kemudian setelah loop for, kita masuk ke uji kondisi atau bench try. Sebuah array bisa diisi dengan data yang bervariasi, misal data bilangan dan data tekstual yang menggunakan karakter dengan tanda petik. Namun bagaimana pengolahan data yang bervariasi seperti itu? Seperti yang kita lihat di situ ada gambar. Di baris pertama itu ada data yang memiliki beberapa nilai. Ada yang bertipe data string atau data tekstual dan data tipe data integer atau data bilangan. Kemudian di baris kedua kita melakukan pengulangan menggunakan for x in data, for x pada data yang berisikan banyak nilai. Nah, di baris ketiga print cetaklah x dibagi 2, cetaklah hasil dari x dibagi 2. Karena di nilai pertama pada variabel data adalah 1, tetapi bertipe data tekstual, maka harusnya tidak bisa. Selanjutnya, perhatikan bahwa data yang dicetak dengan dibagi 2 terlebih dahulu ini memiliki variasi data seperti data bilangan dan data tekstual. Padahal pembagian hanya bisa dilakukan pada bilangan dan oleh bilangan. Maka akan terjadi kesalahan jika pembagian dilakukan pada data bilangan dan data tekstual. Pesan kesalahannya berbunyi unsupported operand types for start and end. Artinya, data yang dibagi harus berupa bilangan dengan bilangan, bukan string atau teks. Ada kalanya user atau pengguna program memasukkan data yang benar, namun ada kalanya mereka melakukan kesalahan saat memasukkan data. Oleh karena itu, program yang dibuat harus memiliki mekanisme untuk menangani data tersebut.
Penanganan ini dalam konsep pemrograman disebut konsep percabangan atau branch. Bagaimana penanganannya? Jika data yang ada berupa bilangan, data langsung dibagi. Namun jika data tidak bisa dibagi, berikan pesan bahwa data bukan merupakan angka atau bilangan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menggunakan salah satu perintah dalam Python yang dapat digunakan dalam percabangan, yaitu pasangan perintah try and except. Try and except. Secara umum, penggunaan blok try except dapat dijelaskan dengan terjemahannya. Nah, seperti kata berikut ini. Jika tidak terjadi kesalahan hingga akhir dalam perintah try, akan keluar dari blok perintah try except. Dalam hari ini, kembali ke perintah for untuk perulangan berikutnya. Dari mekanisme ini, muncul proses pencabangan, di mana ada pemrosesan data yang membagi bilangan dan mencetak hasil pembagiannya, dan ada pemrosesan data yang tidak mencetak bilangan, tetapi mencetak pesan bukan bilangan. Kita mencoba try untuk mengeksekusi perintah-perintah baris setelah try. Jika terjadi kesalahan, eksekusi akan dilempar atau lompat ke baris except dan mengeksekusi baris di dalamnya.